Selamat datang di channel YouTube Wikon Indonesia. Kembali lagi dengan saya Ihsan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan software Wikon Servo Configurator. Nah, untuk cara konfigurasinya dan cara penggunaan softwarenya bisa kalian simak di video berikut. Oke sobat Wikoners, selanjutnya kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah yang pertama adalah kita download terlebih dahulu. Untuk softwarenya bisa kalian dapatkan di website dari Wikon. Sama untuk cara downloadnya sama seperti software-software yang lainnya. Nah, jika sudah kalian download, kita tinggal buka aja. Kita coba lihat dulu softwarenya. Run as admin. Oke, ini adalah tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mempersiapkan dulu untuk connection dari PC ke Wikon Servo. Dan servo yang saya gunakan di sini adalah servo VD1 series. Untuk connectionnya yang digunakan di sini. Nah, di sini untuk wiringnya seperti ini. Untuk wiring powernya bisa kalian lihat di manual dari Wikon Servo. Dan manualnya ini juga tersedia di dalam box dari servo drive-nya. Untuk wiringnya kita langsung ke wiring komunikasinya. Nah, untuk port yang dipakai di sini adalah port RJ45, tetapi di sini menggunakan protokol RS422. Nah, dari RS422 ini nanti akan masuk ke PC dengan menggunakan konverter dari RS422 to USB. Oke, ini untuk description dari masing-masing pin. Dari pin 1 itu masuk ke pin 6 DB9 pin, dan pin 2 masuk ke pin 1 DB9, begitu seterusnya. Oke, jika sudah, kita langsung saja ke device manager. Setelah USB converter dimasukkan, kita ke device manager untuk melihat converter tersebut itu masuk di port COM berapa. Nah, di sini serial port saya konverternya masuk di COM 10. Oke, kita kembali lagi ke Wikon Servo Configurator. Di sini kita tinggal pilih COM 10. Kita tinggal klik connect. Nah, untuk koneksinya begitu mudah bukan? Nah, ini juga untuk drive modelnya juga sudah terbaca. Kita mau membaca dari read parameter dari servo, apa kita menggunakan parameter yang sudah kita bikin, ini juga bisa. Kalau kita menggunakan ini, nanti kita membuat sendiri. Kalau kita memilih yang ini read from servo drive, nanti konfigurasi di sini akan mengikuti dari konfigurasi yang ada di servo drive. Kita pilih yang ini dulu. Kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa tab. Ada ada parameter, ada monitor, ada debugging, ada waveform, dan ada error. Nah, kita mulai dari parameter dulu. Parameter ini juga ada beberapa grupnya tersendiri. Ada basic setting, control, gain, audio tuning, vibration inhibition, sinyal input output, DI, DO configuration, auxiliary function, communication, dan VDI. Nah, kita ke basic setting terlebih dahulu. Nah, di basic setting ini kita bisa langsung merubah parameter dari servo itu sendiri. Misal kita mengubah kontrol modenya, di sini juga sudah terdeskripsi.
Kalau 1 itu sebagai position control, kalau 2 speed control mode, dan kalau 3 itu torsi control mode. Nah, untuk cara merubahnya kita tinggal double klik di value ini. Nah, kita tinggal rubah untuk servo control modenya, kita mau jadikan sebagai apa gitu, sebagai position control kah, speed control kah, atau torsi control. Nah, begitu dengan parameter yang lain. Deskripsinya di sini sudah sangat jelas. Jadi kita tidak perlu membuka-buka manualnya lagi untuk melihat ini parameter sebagai apa gitu. Di sini sudah terlihat jelas, parameter sudah ada di deskripsi. Untuk rotation direction ini yang kalau di sini untuk pulse number per revolutionnya. Jadi satu revolusi itu membutuhkan 10.000 pulse, sinyal pulse. Kita juga bisa merubahnya encoder PPR-nya, kita juga bisa rubah. Nah, untuk speed command-nya kita juga bisa rubah. Misal kita ingin merubah dari analog input, kita tinggal setting di 1 seperti itu. Untuk gain-nya bisa sobat lebih lihat ke manualnya, bisa untuk deskripsi lebih lengkapnya. Nah, untuk DI configuration di sini yang pertama ada DI1 function, ini saya jelasin. DI function ketika ini di 1 berarti DI function 1 yang ada di CN ini, yang ada di terminal kontrol CN2 itu kita mau jadikan sebagai apa gitu. Misal DI function 1 kita mau jadikan di sini sebagai servo on. Jadi sinyal servo on itu dari sini. Untuk men-trigger ke servonya untuk memberikan indikator servo on. Nah, kita juga bisa merubah untuk fault clear atau error, kita juga bisa rubah di sini. Nah, ini untuk DI-nya dengan DO-nya juga sama. DO1 ini sebagai apa? Kita bisa rubah menjadi untuk masuk ke PLC sebagai sinyal dari servo ready, dari alarm, kita bisa mengcustom di sini. Untuk deskripsinya di sini juga sudah jelas. Nah, untuk memasukkan parameternya, coba kita rubah parameter untuk di komunikasinya. Station number-nya di sini saya akan rubah jadi 2. Nah, untuk baud rate-nya di sini saya pilih di 9600 bps, kita pilih nomor 2. Oke, save. Dan selanjutnya serial data format di sini saya pilih 2 stop bit non check. Jadi kita pilih di 3. Ini hanya sebagai contoh ya. Terus untuk cara masukkan programnya kita tinggal, nah di sini download selected ini, jadi parameter yang akan dimasukkan ke servo itu yang hanya dipilih atau di checklist. Kita coba masukkan. Nah, di sini sudah sukses. Jadi untuk masukkan parameter sudah berhasil. Oke. Terus kita coba tarik lagi untuk kita pastikan apakah parameter yang kita setting tadi itu sudah benar apa belum gitu. Kita coba read selected. Nah, di sini sudah benar. Oke. Nah, untuk yang dimonitor ini untuk melihat posisi real time dari servo, kita bisa melihat informasinya. Kita klik query, servo statusnya segala macam dari total power on. Di sini kita bisa lihat, dan di sini di servo ini juga kita bisa mengambil datanya melalui komunikasi Modbus RS485. Untuk komunikasi Modbus RS485 nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, di sini kita debugging, kita bisa melakukan tes di servo tanpa harus menghubungkan ke PLC. Oke, di sini saya akan mencontohkan.
Oke, di sini saya akan melakukan men-trigger untuk servo on terlebih dahulu. Oke, terus kita coba untuk, nah di PLC itu sudah ada indikator jog. Kita forward terlebih dahulu. Nah, di sini servo sudah forward. Nah, terus kita coba tes untuk reverse-nya. Nah, berarti servo sudah bisa. Nah, untuk connection dari servo ke CN2 kabel kontrol nanti akan saya jelaskan juga di video berikutnya. Nah, selanjutnya ada di waveform ini kita bisa melihat statistika dari servo. Nanti untuk detailnya saya akan jelaskan di video berikutnya juga. Di sini ada untuk tab error. Jika ada error di servo maka akan tampil di sini. Oke Sobat Beaconers, sekian video kali ini. Jika Sobat Beaconers memiliki pertanyaan tentang produk Beacon, bisa Sobat Beaconers tulis di kolom komentar atau menghubungi kontak yang tersedia di deskripsi video. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.